Selamat datang di Dian Aritasari Channel. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk mengetahui perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, perhatikan segitiga berikut. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Misalkan, sudut yang dibentuk antara sisi AB dan sisi AC kita tuliskan sebagai sudut alfa, maka terdapat 3 sisi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sisi yang terletak di depan sudut alfa atau sisi BC selanjutnya akan kita sebut sebagai sisi depan. Selanjutnya, untuk sisi yang diapit oleh sudut alfa dan sudut siku-siku atau sisi AB kita sebut sebagai sisi samping, sedangkan sisi terpanjang atau sisi AC kita sebut sebagai sisi miring. Untuk perbandingan trigonometri yang pertama yaitu sinus alfa atau dapat kita tuliskan sin alfa, rumusannya adalah sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan pada segitiga di samping dituliskan sebagai sisi BC dibagi dengan sisi miringnya yaitu sisi AC. Berikutnya, perbandingan trigonometri yang kedua yaitu kosinus alfa atau kita tuliskan cos alfa, di mana rumusannya adalah sisi samping dibagi sisi miring. Sisi samping pada segitiga yaitu sisi AB dibagi dengan sisi miringnya yaitu sisi AC. Dan yang ketiga adalah tangen alfa atau kita tuliskan tan alfa, di mana rumusannya adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Sisi depan adalah sisi BC dan sisi samping adalah sisi AB. Jadi, yang perlu kalian ingat, rumusan untuk sin alfa adalah sisi depan dibagi sisi miring, cos alfa adalah sisi samping dibagi sisi miring, dan tangen alfa adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Berikutnya, untuk perbandingan trigonometri yang digambarkan dalam sebuah koordinat kartesius, perhatikan koordinat titik P. Koordinat P adalah x, y. Jarak antara titik 0,0 dengan titik P adalah r. Jika sudut alfa adalah sudut yang dibentuk antara garis R dengan sumbu X positif, perhatikan daerah segitiga berwarna kuning. Segitiga berwarna kuning merupakan segitiga siku-siku. Dengan demikian, kita dapat menentukan nilai perbandingan trigonometrinya. Yang pertama yaitu sin alfa. Ingat kembali rumusannya adalah sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan yaitu sisi yang berada di depan sudut alfa, atau pada koordinat kartesius sisi di depan sudut alfa adalah jarak antara titik 0 dengan y, atau kita tuliskan y dibagi dengan sisi miringnya adalah r. Jadi sin alfa sama dengan y per r. Selanjutnya cos alfa rumusannya adalah sisi samping dibagi sisi miring. Sisi samping adalah sisi yang diapit oleh sudut alfa dan sudut siku-siku, maka panjang dari sisi sampingnya adalah x dibagi dengan sisi miringnya adalah r. Dan nilai dari tangen alfa adalah sisi depan dibagi sisi samping atau sama dengan y per x. Nah, di sini perlu kalian ingat pasangan dari perbandingan trigonometri. Untuk sin pasangannya adalah y, cos pasangannya adalah x, sedangkan tan adalah pembagian y dibagi dengan x. Jika kita ringkas, perbandingan trigonometri yang telah kita pelajari adalah sin alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi miring atau y per r, cos alfa adalah sisi samping dibagi sisi miring atau x per r, dan tangen alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi samping atau y per x. Nah, selain ketiga perbandingan trigonometri tersebut, terdapat perbandingan trigonometri lainnya. Yang pertama yaitu secant alfa, atau ditulis sec alfa sama dengan sisi miring dibagi sisi samping atau r per x. Kosekan alfa rumusannya adalah sisi miring dibagi sisi depan atau r per y, dan yang terakhir adalah kotangen alfa atau sisi samping sama dengan sisi samping dibagi sisi depan atau x per y. Dari perbandingan-perbandingan tersebut diperoleh hubungan yang pertama,
kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa, sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa, kotangen alfa sama dengan 1 per tan alfa. Jadi ingat kembali pasangan masing-masing, kosekan berpasangan dengan sin, sekan berpasangan dengan cos, kotangen berpasangan dengan tan. Nah, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, diketahui sebuah segitiga siku-siku ABC, di mana ABC siku-siku di B. Jika panjang AB sama dengan 8 cm, BC sama dengan 15 cm, kita diminta untuk menentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, tan alfa, sekan alfa, kosekan alfa, dan kotangen alfa, di mana alfa adalah sudut antara BC dan AC. Dari permasalahan tersebut, jika kita gambarkan dalam sebuah segitiga, perhatikan, segitiga ABC siku-siku di B, panjang AB 8 cm, BC 15 cm, sudut antara BC dan AC adalah sudut alfa. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai sin alfa. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat menentukan panjang sisi yang belum diketahui, yaitu sisi AC. Menentukan panjang sisi AC sama artinya dengan mencari panjang sisi miring pada sebuah segitiga siku-siku. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, AC sama dengan akar dari kuadrat sisi tegaknya, yaitu AB kuadrat ditambah BC kuadrat, sama dengan AB kuadrat 8 kuadrat ditambah BC kuadrat 15 kuadrat, sama dengan 8 kuadrat 64 ditambah 15 kuadrat 225. 64 ditambah 225 sama dengan akar dari 289, sama dengan 17. Jadi panjang AC adalah 17 cm. Berikutnya, karena sisi-sisinya sudah diketahui, maka nilai dari sin alfa sama dengan sisi depan dari sudut alfa, yaitu sisi AB, dibagi sisi miring atau sisi AC, sama dengan AB 8, AC 17. Jadi nilai sin alfa sama dengan 8 per 17. Berikutnya untuk cos alfa sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Sisi samping, sisi yang diapit antara sudut alfa dan sudut siku-siku, yaitu sisi BC, dibagi dengan sisi miringnya adalah sisi AC, sama dengan 15 per 17. Berikutnya untuk tangen alfa sama dengan sisi depan, yaitu AB, dibagi dengan sisi samping, yaitu BC, sama dengan 8 per 15. Untuk nilai sekan adalah kebalikan dari cos. Jadi nilai sekan sama dengan sisi miring atau AC dibagi dengan sisi samping atau BC, sama dengan 17 dibagi 15. Untuk nilai kosekan alfa sama dengan kosekan adalah kebalikan dari sin. Rumusannya adalah sisi miring dibagi dengan sisi depan. Sisi miringnya adalah AC dibagi sisi depannya adalah AB, sama dengan 17 per 8. Dan yang terakhir untuk nilai kotangen alfa sama dengan kebalikan dari tan, sisi samping yaitu BC dibagi dengan sisi depan yaitu AB, sama dengan 15 per 8. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, diketahui sin theta sama dengan 2 per 3. Tentukan nilai cos theta, tan theta, sekan theta, kosekan theta, dan kotangen theta. Sin theta sama dengan 2 per 3. Ingat kembali, rumus dari sin adalah Y per R. Nilai Y per R sama dengan 2 per 3, artinya nilai Y sama dengan 2, dan nilai R sama dengan 3. Ingat kembali, X dan Y adalah sisi tegak, R adalah sisi miring. Maka untuk menentukan nilai X dapat kita gunakan rumus dari Pythagoras, yaitu X sama dengan akar dari R kuadrat atau sisi miringnya dikurangi dengan Y kuadrat atau sisi tegak yang diketahui, sama dengan akar dari R kuadrat 3 kuadrat dikurangi Y kuadrat 2 kuadrat sama dengan akar dari 3 kuadrat 9 dikurangi 2 kuadrat 4. Akar dari 9 dikurangi 4 hasilnya adalah akar 5. Karena nilai X, Y, dan R sudah diketahui, maka kita dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri yang lain, yaitu yang pertama cos theta sama dengan X per R. Nilai X-nya adalah akar 5, nilai R-nya adalah 3, maka cos theta sama dengan akar 5 per 3, atau dapat kita tuliskan sebagai 1 per 3 akar 5.
Berikutnya, untuk tan theta sama dengan Y per X, nilai Y sama dengan 2 dibagi nilai X sama dengan akar 5, atau dapat kita rasionalkan penyebutnya menjadi 2 per 5 akar 5. Secant theta sama dengan R per X sama dengan R sama dengan 3, X sama dengan akar 5, 3 per akar 5, atau jika kita rasionalkan menjadi 3 per 5 akar 5. Berikutnya cosecant theta sama dengan R per Y, nilai R 3, nilai Y 2, maka cosecant theta sama dengan 3 per 2. Dan yang terakhir untuk kotangan theta sama dengan X per Y sama dengan X akar 5, Y 2 akar 5 per 2, atau kita tuliskan sebagai 1 per 2 akar 5. Selanjutnya, untuk contoh soal ketiga, diketahui koordinat A 9,12. Jika sudut yang dibentuk antara garis OA dengan sumbu X positif dinyatakan sebagai theta, maka tentukan nilai perbandingan trigonometrinya. Koordinat A dapat kita gambarkan sebagai berikut. Koordinat A adalah 9,12. Sudut antara OA dengan sumbu X positif adalah theta. Perhatikan, koordinat A adalah 9,12, artinya nilai X-nya adalah 9 dan nilai Y-nya adalah 12. Karena X dan Y sudah diketahui, maka kita dapat menentukan nilai R dengan menggunakan teorema Pythagoras, di mana R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, sama dengan akar dari X kuadrat atau 9 kuadrat ditambah Y kuadrat atau 12 kuadrat, sama dengan 9 kuadrat 81 ditambah 12 kuadrat 144, sama dengan akar dari 81 ditambah 144 adalah 225. Akar dari 225 adalah 15. Jadi nilai R-nya adalah 15. Maka diperoleh X sama dengan 9, Y sama dengan 12, dan R sama dengan 15. Dengan demikian, nilai sin theta sama dengan Y per R sama dengan 12 per 15. Cos theta sama dengan X per R sama dengan 9 per 15. Tan theta sama dengan Y per X sama dengan 12 per 9. Secant theta sama dengan R per X sama dengan 15 per 9. Cosecant theta sama dengan R per Y sama dengan 15 per 12. Dan yang terakhir, kotangen theta sama dengan X per Y sama dengan 9 per 12. Dan contoh soal yang terakhir, diketahui cos 25 derajat sama dengan 2 per P. Tentukan nilai perbandingan trigonometrinya dalam P. Perhatikan segitiga berikut. Pada gambar diketahui sebuah segitiga siku-siku di mana salah satu sudutnya adalah 25 derajat. Karena nilai cos 25 derajat sama dengan 2 per P, ingat kembali rumus cos adalah sisi samping dibagi sisi miring, maka sisi sampingnya adalah 2 dan sisi miringnya adalah P. Sisi samping adalah sisi yang diapit oleh sudut 25 derajat dan sudut siku-siku, sedangkan sisi miring adalah sisi terpanjang, maka diperoleh gambar sebagai berikut. Dua sisinya sudah diketahui, maka sisi yang ketiga dapat kita cari atau kita tentukan. Misalkan sisi yang ketiga kita tuliskan sebagai X. Nilai X dapat dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras. X sama dengan akar dari sisi miringnya adalah P kuadrat dikurangi sisi tegak yang lain adalah 2 kuadrat, sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi 4. Berikutnya, ingat kembali bahwa jumlah besar sudut dalam sebuah segitiga besarnya adalah 180 derajat. Karena pada gambar sudah diketahui dua buah sudutnya, yaitu 25 derajat dan sudut siku-siku, maka kita dapat mencari besar sudut yang ketiga. Jika sudut yang ketiga kita misalkan sebagai beta, maka besar beta dapat ditentukan dengan jumlah besar sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat dikurangi dengan sudut lain yang sudah diketahui, yaitu 25 derajat ditambah 90 derajat, sama dengan 180 derajat dikurangi 25 derajat ditambah 90 derajat, 115 derajat. 180 derajat dikurangi 115 derajat, nilainya adalah 65 derajat. Maka sudut beta besarnya adalah 65 derajat. Untuk pertanyaan pertama,
sin 65 derajat. Sin rumusnya adalah sisi depan dibagi sisi miring. Sisi yang ada di depan sudut 65 derajat, yaitu 2 dibagi dengan sisi miringnya adalah P. Maka sin 65 derajat sama dengan 2 per P. Tan 65 derajat. Rumusan dari tan adalah sisi depan dibagi sisi samping. Sisi di depan 65 derajat adalah 2 dibagi dengan sisi samping. Sisi antara 65 derajat dengan sudut siku-siku adalah akar dari P kuadrat dikurangi 4. Kosekan dari 25 kuadrat. Rumus dari kosekan adalah sisi miring dibagi dengan sisi depan. Maka sisi miringnya adalah P. Sisi depan adalah sisi di depan sudut 25 derajat, yaitu akar dari P kuadrat dikurangi 4. Dan yang terakhir, sin 25 derajat, rumusannya adalah sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan, sisi yang ada di depan 25 derajat adalah akar dari P kuadrat dikurangi 4, dibagi sisi miringnya adalah P. Demikian pembahasan untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.